Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mahendra, NIM 2021 11412, kelas HEM Management. Di sini saya akan menjelaskan bab Islam dan kebangsaan. Definisi Islam. Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti dalam bahasa Arab. Islam merupakan masdar dari kata aslamu, yuslimu, islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Islam dalam Al-Quran. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 9 artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu disebutkan pula dalam surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Pengertian Islam menurut para ahli. Menurut George Sarton, agama Islam merupakan tatanan agama yang paling tepat sekaligus paling indah. Menurut Tolstoy, agama Islam merupakan ringkasan agama yang dikumandangkan Muhammad dan menyatakan bahwa Allah itu satu, tiada Tuhan selain Dia, sehingga tidak dibenarkan menyembah banyak Tuhan. Menurut Leo Dourge, agama Islam adalah agama kemanusiaan alami, ekonomis, dan sekaligus moralis. Pengertian Islam dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam. Hadis tersebut terkenal dengan hadis Jibril. Saat itu malaikat Jibril dengan wujud laki-laki datang menemui Rasulullah. Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim. Pengertian Islam menurut para ulama dan tokoh Muslim. 1. Umar bin Khattab. Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. 2. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, tunduk serta patuh kepadanya, dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya. 3. Hasan al-Basri. Islam adalah kepasrahan hati kepada Allah, lalu setiap muslim merasa selamat dari gangguan. Makna Islam. Islam adalah menundukkan diri kepada Allah dan taat kepadanya dengan mentauhidkannya, memurnikan amalan hanya untuknya, menaati perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Tujuan Islam. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni 1. Memelihara agama, Hafidz ad-din. 2. Memelihara jiwa, Hafidz an-nas. 3. Memelihara akal, Hifz al-akal. 4. Memelihara keturunan, Hifz an-nas. 5. Memelihara harta, Hifz al-mal. Fungsi Islam. Pertama, sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki akhlak al-karimah.
Kedua, sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. 4. Sebagai pemersatu dari umat yang berbeda-beda dari segi keagamaan, suku, dan adat istiadat. 2. Definisi kebangsaan. Pengertian nasionalisme. Pengertian kebangsaan menurut para ahli. 1. Hans Cons. Pengertian kebangsaan adalah formalisasi, bentuk, dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. 2. Benedict Anderson. Pengertian kebangsaan adalah sebagai suatu komunitas politik yang dibayangkan dan diimajinasikan sebagai sesuatu yang terbatas dan juga berdaulat. 3. Otto Bauer. Pengertian kebangsaan adalah sebuah persatuan karakter atau perangai yang timbul karena adanya perasaan yang senasib. 4. L. Stoddard. Pengertian kebangsaan adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Definisi kebangsaan. Kebangsaan adalah hubungan hukum antara orang dan negara. Kebangsaan memberi yurisdiksi negara atas orang dan memberi orang perlindungan dari negara. Yang menjadi hak-hak dan kewajiban merupakan hal yang beragam dari suatu negara dengan negara lainnya. Ciri-ciri kebangsaan. 1. Menandai golongan-golongan bangsa. 2. Perihal bangsa mengenai yang bertalian dengan bangsa. 3. Kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Fungsi kebangsaan. 1. Berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, dan tindakan. 2. Berfungsi sebagai perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karakteristik kebangsaan. 1. Kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang baik yang tercerminkan dalam kesadaran, pemahaman, rasa, dan karsa. 2. Perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, dan karsa, serta dari raga seseorang atau sekelompok seseorang. Makna kebangsaan. 1. Mengembangkan persatuan Indonesia. 2. Tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. 3. Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Pandangan Islam terhadap kebangsaan. Islam dan kebangsaan adalah dua sisi mata uang yang saling memberikan makna. Keduanya tidak biasa diposisikan secara dikotomi atau terpisahkan. Nasionalisme selalu meletakkan keberagaman dan pluralitas sebagai konteks utama yang darinya dapat melahirkan ikatan dasar yang menyatukan sebuah negara dan bangsa. Sebagai umat Islam, hendaknya percaya bahwa kebangsaan tidak bertentangan dengan Islam dan bahkan merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 2 ayat 126 diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri Mekah dijadikan negeri yang aman dan negeri yang diberi rezeki. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kecintaan terhadap bangsa atau negeri sudah ada ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tercermin dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Pandangan Islam terhadap kebangsaan. Kebangsaan adalah sebuah produk ijtihad. Konsep kebangsaan memang tidak secara langsung dan eksplisit dijumpai dalam ajaran Islam, tapi ada nilai-nilai universal di dalamnya yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam konteks Indonesia, secara historis, wawasan dan pilar-pilar kebangsaan Indonesia seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dilahirkan oleh para pendiri bangsa atau biasa disebut sebagai
the founding father. Hubungan Islam dengan kebangsaan bisa dilihat dari pentingnya menegakkan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, perpaduan, kebaikan, keindahan, dan lain sebagainya. Itulah presentasi atau penjelasan mengenai bab Islam dan kebangsaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.